Kalau Anda tergolong orang punya sifat berikut ini, maka omongan ini percuma. Sampai di rumah masih tetap. Siapa? Orang yang tidak pernah mau mengoreksi diri dan hanya senang menyalahkan orang lain. Apalagi pasangan. Kalau dengan pasangan ada orang egois, tidak bisa menyadari, biarpun seorang suami, ustadz barangkali, tetap manusia bisa salah. Kadang dia tidak mau merasa bersalah. Lah ini, menyalahkan orang terus. Jadi kalau ribut, kamu sih, kamu tidak pernah menyadari. Dan kalau orang semacam ini repot dalam hidupnya, tidak pernah menyadari dirinya. Biarpun yang salah pasangan, dia harus meraba-raba, jangan-jangan dia berbuat salah sebabnya aku. Indah. Ini kalau orang dengan kesombongannya semacam ini gayanya iblis. Tidak bisa benar di rumah tangga. Dinasihati nggak bisa. Dinasihati nggak benar. Hanya iya tok, tapi sampai di rumah tetap saja. Nyaci istri, nyaci suami, ngolok istri, ngolok suami, dengan tetangga bermusuhan. Kenapa? Dia merasa benar. Tidak sadar tentang kesalahan dirinya, nggak mau koreksi diri. Maka ketahuilah, omongan yang kita dengar saat ini, pastikan untuk aku, bukan untuk orang lain. Aku tadi ada ngomong dendam, aku yang dendam, dia mencaci aku, saya mencaci aku. Kemudian yang kedua adalah ini yang pertama ini adalah kelasnya iblis. Iblis kalau dinasihati nggak mau sadar. Tahu iblis? Dinasihati, dia melakukan, dilarang, jangan sujud hormat kepada Nabi Adam. Nggak mau dia sujud hormat. Ditanya kenapa kok sujud, mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Lihat, ini model-model iblis. Suami kalau diingatkan sama istri langsung malah membantah, banyak rewel, banyak beralasan, pasti dia adalah turunnya Nabi Adam, tapi akhlaknya akhlak iblis. Istri diingatkan sama suami masih membantah, ketahuilah itu adalah turunan iblis. Ngikuti iblis. Maka dari itu ayo rumus hidup. Jika ada sesuatu yang disampaikan pasangan kita dalam irama sehat, biarpun kayak apa caranya, pasti tahan diri Anda berusaha untuk menerima, agar suasana saling menasihati hidup. Tapi kalau seorang suami diingatkan oleh seorang istri langsung mentak, diam kau, cerewet, ngomong begitu, besok sang istri tidak mau lagi mengingatkan. Awal kehancuran di rumah itu. Sehingga jika terjadi kebongkaran, sang istri tidak mau lagi berani mengingatkan. Kenapa? Suaminya marah-marah. Atau di rumah seorang suami mengingatkan istri, langsung cemberutnya seminggu, cemberutnya 3 hari, tidak manyun terus ke masalah. Suami sumpah gitu, sehingga terjadi kesalahan berikutnya. Maka sang suami tidak mau mengingatkan. Kenapa? Daripada cemberut. Maka awal kehancuran. Tolong wahai ibu yang salehah, di saat suami mengingatkan dirimu, langsung sambut, ucapkan terima kasih, besarkan hatinya, agar di kedepan hari masih terus berani mengingatkan. Dan Anda sebagai seorang suami imam, biarpun imam, ketahuilah Nabi Muhammad pun lihat, Nabi Muhammad imam, seorang imam yang tidak pernah bersalah, tapi Tuhan juga mendapat juga dengan ketawaduannya minta pendapat kepada istrinya. Biarpun Anda seorang imam, diingatkan oleh seorang istri, sambut dia, jangan dibikin dia takut. Nah ini adalah yang harus kita biasakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang tidak bisa menerima nasihat yang tidak berguna adalah orang yang menyerah dengan wataknya. Memang saya begini dari sononya, udah dasar sononya apa itu, nggak mau berubah karena mentalnya, beralasan mental. Awas, mental katanya, saya kena mental maka harus tahu diri. Yang kena mental itu seperti orang kena koreng, berobat. Jangan menjadikan orang harus memaklumi terus. Jadi ada orang wataknya, memang saya dari suku, nyebut sukunya, mungkin saya dari Jawa kok, saya dari Sunda, dari Batak, dari Madura. Dia membawa sukunya kadang-kadang. Wong yang keras dia kok ini bawa sukunya. Ada orang nggak bisa dinasihati. Tidak boleh Anda mengatakan, memang saya dari Sudi, kalau mau ya sudah, kalau mau ya sudah. Wah ini repot ini. Rumah tangga kalau ada orang manusia ini, dia adalah iblis pakai kopiah. Saya tegaskan begini, kenapa? Saya rindu rumah Anda bahagia, rumah Anda indah, kehidupan Anda indah. Jangan ada orang keras kepala. Tidak boleh ada keras kepala di rumah. Anda harus sadar. Biarpun katanya, biasanya justru ciri-cirinya hati-hati. Orang yang keras kepala, pendengki, pengunci, itu kadang-kadang diuji oleh Allah dengan senang ibadah, Quran 3 kali sehari, khatam, ahli zikir, dekat kepada Allah seolah-olah, tapi dengan manusia celekat-celekit kalau ngomong. Baik, ini yang bisa kamu hadirkan pada kesempatan ini. Insya Allah pulang ke rumah masing-masing.